Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita tentang operasi matriks. Yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar dengan matriks, perkalian matriks, dan pemangkatan matriks. Di sini diketahui ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Yang pertama, untuk penjumlahan matriks. Syarat dari penjumlahan matriks adalah memiliki ordo yang sama. Jadi di sini kita hanya bisa menjumlahkan matriks yang memiliki ordo yang sama. Kemudian untuk cara penjumlahan matriks yaitu dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Sekarang kita masuk ke contoh saja, langsung ke contoh. Misalkan kita akan menjumlahkan matriks A dan matriks B. Di sini kita lihat dulu, apakah ordo dari matriks A dan matriks B itu sama? Ya, sama, yaitu matriks A ordonya 2 kali 2 dan matriks B ordonya juga 2 kali 2. Maka matriks A dan matriks B bisa kita jumlahkan. Lalu sekarang bagaimana cara menjumlahkan matriks A dan matriks B? Yaitu dengan menjumlahkan elemen-elemen yang letaknya sama. Jadi di sini kita jumlahkan 5 dan 6, 5 tambah 6. Kemudian 3 tambah 0. Kemudian negatif 2 ditambah 1. Dan yang terakhir negatif 1 tambah 4. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 5 tambah 6, 11. 3 ditambah 0, 3. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Negatif 1 tambah 4, 3. Jadi, hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B adalah 11, 3, negatif 1, dan 3. Karena di sini adalah penjumlahan dari matriks A yang berordo 2 kali 2 dan matriks B yang berordo 2 kali 2, maka menghasilkan penjumlahan matriks A ditambah matriks B yang menghasilkan matriks yang berordo juga 2 kali 2. Sekarang coba kita jumlahkan matriks B ditambah matriks A. Apakah nanti hasilnya akan sama dengan matriks A ditambah dengan matriks B? Sekarang ini matriks B ditambah matriks A. Tentunya bisa dijumlahkan karena dua-duanya adalah matriks yang berordo 2 kali 2. Sekarang kita tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi 6 ditambah 5. Kemudian 0 ditambah 3. 1 ditambah negatif 2. 4 ditambah negatif 1. 6 ditambah 5, 11. Kemudian 0 ditambah 3, 3. 1 ditambah negatif 2, negatif 1. 4 ditambah negatif 1, 3. Hasilnya sama? Ya, sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa A ditambah B, matriks A ditambah dengan matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A. Ini dinamakan dengan sifat komutatif. Sekarang coba kita jumlahkan untuk matriks B ditambah matriks C. Apakah bisa dijumlahkan? Tidak, karena ordo matriks B dan matriks C itu tidak sama. Matriks B berordo 2 kali 2 dan matriks C berordo 2 kali 3. Penjelasannya seperti ini. Nah, sekarang kan kita harus menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Di sini 6 kita jumlahkan dengan 2. Kemudian 0 ditambah 1. 1 dengan negatif 3. 4 dengan negatif 1. Lalu di sini ada matriks yang tidak ada pasangannya untuk dijumlahkan. Maka dari itu, matriks B ditambah matriks C itu tidak bisa dijumlahkan.
Yang kedua, untuk pengurangan matriks. Syarat dan caranya sama dengan penjumlahan matriks. Syaratnya memiliki ordo yang sama, jadi kita hanya bisa mengurangkan matriks yang memiliki ordo yang sama. Caranya juga sama, mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Sekarang kita langsung ke contohnya. Matriks A dikurangi matriks B. Jadi sekarang kita akan mengurangkan elemen-elemen yang memiliki letak yang sama. Jadi yang pertama 5 dikurangi 6, kemudian 3 dikurangi 0, kemudian negatif 2 dikurangi 1, dan negatif 1 dikurangi 4. Sekarang 5 kurangi 6 negatif 1, kemudian 3 kurangi 0, 3, negatif 2 kurangi 1, negatif 3, negatif 1 dikurangi 4, negatif 5. Jadi karena di sini adalah pengurangan dari matriks yang berordo 2 kali 2 dan 2 kali 2, maka hasil pengurangannya juga matriks yang berordo 2 kali 2. Sekarang coba kita kurangkan matriks B dengan matriks A. Apakah hasilnya akan sama dengan matriks A dikurangi matriks B? Di sini tentu matriks B dikurangi matriks A itu bisa ya, karena memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Sekarang kita tinggal mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Jadi 6 dikurangi 5, kemudian 0 dikurangi 3, 1 dikurangi negatif 2, dan 4 dikurangi negatif 1. Jadi 6 kurangi 5, 1, 0 dikurangi 3, negatif 3, 1 dikurangi negatif 2, 3, karena min ketemu min jadi plus, jadi 1 tambah 2, 3, 4 dikurangi negatif 1, jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sekarang bisa kita ketahui bahwa jika matriks A dikurangi matriks B itu tidak sama dengan matriks B dikurangi matriks A. Jadi untuk pengurangan matriks di sini dia tidak bersifat komutatif. Sekarang jika matriks B dikurangkan dengan matriks C, apakah bisa? Tidak, karena memiliki ordo yang berbeda. Matriks B ordonya 2 kali 2 dan matriks C ordonya 2 kali 3. Kenapa tidak bisa? Karena di sini kan kita harus mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Jadi misalkan di sini kan 6 dikurangi 2, kemudian 0 dikurangi 1, 1 dikurangi negatif 3, 4 dikurangi negatif 1. Nah, di sini kan ada sisa, ada matriks yang tidak ada pasangannya untuk dikurangkan. Jadi, matriks B dikurangi matriks C itu tidak bisa karena memiliki ordo yang berbeda. Yang ketiga, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar dengan matriks itu adalah mengalihkan sebuah bilangan real bisa berapapun dengan sebuah matriks. Contohnya ini, 2B. 2B itu maksudnya 2 dikalikan dengan matriks B. Jadi di sini 2 kita kalikan dengan semua elemen pada matriks B. Jadi 2 kita kalikan 6, kemudian 2 kita kalikan 0, 2 dikali 1 dan 2 dikali 4. 2 kali 6, 12. 2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 2 kali 4, 8. Jadi hasilnya ini. Sekarang misalkan untuk 4C. 4C ini berarti 4 dikali dengan matriks C. Jadi di sini 4 kita kalikan dengan semua elemen yang ada pada matriks C.
Jadi 4 dikali 2, 4 dikali 1, 4 dikali 0, 4 dikali negatif 3, 4 dikali negatif 1, dan 4 dikali 5. 4 kali 2, 8, 4 dikali 1, 4, 4 dikali 0, 0, 4 dikali negatif 3 itu negatif 12, 4 dikali negatif 1 itu negatif 4, dan yang terakhir 4 kali 5 itu 20. Jadi hasilnya ini. Yang keempat adalah perkalian matriks. Syarat dari perkalian matriks yaitu banyak kolom yang ada pada matriks pertama itu harus sama dengan banyak baris yang ada pada matriks kedua. Jadi di sini kita hanya bisa mengalihkan dua buah matriks yang pada matriks pertama itu banyak kolomnya sama dengan banyak baris yang ada pada matriks yang kedua. Jadi misalnya seperti ini. Misalkan diketahui matriks A itu ordonya M dikali N dan matriks B ordonya itu N dikali P. Di sini kan banyak kolom yang ada pada matriks pertama dan banyak baris yang ada pada matriks kedua kan sama-sama N kan di sini. Maka hasil perkalian dari matriks A dan matriks B adalah A kali B hasil kalinya ordonya berubah jadi M kali P. Nah, sedangkan caranya yaitu dengan memasangkan baris yang ada pada matriks pertama dengan kolom yang ada pada matriks yang kedua. Kita masuk ke contoh saja. Contohnya, kita kalikan B dengan C, matriks B dengan matriks C. Di sini apakah matriks B dan matriks C bisa kita kalikan? Bisa, karena di sini matriks B kan ordonya 2 kali 2. Berarti banyak kolomnya kan 2. Kemudian C-nya di sini matriks C-nya itu berordo 2 kali 3. Di sini barisnya 2. Berarti banyak kolom yang ada pada matriks B itu sama dengan banyak baris yang ada pada matriks C. Jadi B dan C di sini bisa kita kalikan. Sekarang kita kalikan yang pertama caranya. Tadi caranya gimana? Dengan cara memasangkan baris pada matriks yang pertama dengan kolom yang ada pada matriks yang kedua. Jadi ini yang pertama, baris yang pertama pada matriks B kita pasangkan dengan kolom pertama pada matriks C. Jadi 6 dikali 2 ditambah 0 dikali negatif 3. Kemudian baris pertama pada matriks B kita pasangkan dengan kolom kedua pada matriks C. Jadi 6 dikali 1, kemudian ditambah dengan 0 dikali negatif 1. Setelah itu, baris pertama pada matriks B kita pasangkan dengan kolom ketiga pada matriks C. Jadi 6 dikali 0 ditambah 0 dikali 5. Sudah, sekarang kita ke baris yang kedua. Kemudian baris yang kedua pada matriks B kita pasangkan dengan kolom pertama pada matriks C. Jadi 1 dikali 2 ditambah 4 dikali negatif 3. Kemudian baris kedua pada matriks B kita pasangkan dengan kolom kedua pada matriks C. Jadi 1 dikali 1 ditambah 4 dikali negatif 1. Kemudian yang terakhir, baris kedua pada matriks B kita pasangkan dengan kolom ketiga pada matriks C. Jadi 1 dikali 0 ditambah 4 kali 5. Sudah, sekarang tinggal kita hitung. 6 kali 2, 12. 0 kali negatif 3, 0. 6 kali 1, 6. 0 kali negatif 1, 0. 6 kali 0, 0. 0 kali 5, 0. Sekarang baris kedua, 1 kali 2, 2.
4 kali negatif 3, negatif 12. 1 kali 1, 1. 4 kali negatif 1, negatif 4. 1 dikali 0, 0. Ditambah 4 kali 5, 20. Sekarang kita jumlahkan. 12 tambah 0, 12. 6 tambah 0, 6. 0 tambah 0, 0. 2 tambah negatif 12 itu negatif 10. 1 ditambah negatif 4 itu negatif 3. 0 ditambah 20 itu 20. Jadi ini adalah hasil dari perkalian dari matriks B dikalikan dengan matriks C. Tadi di sini adalah perkalian dari matriks berordo 2 kali 2 dan 2 kali 3 menghasilkan matriks yang berordo 2 kali 3. Sekarang coba kita kalikan antara C dengan B. Apakah bisa matriks C kita kalikan dengan matriks B? Tidak bisa, karena matriks C di sini berordo 2 kali 3 dan matriks B berordo 2 kali 2. Jadi jumlah kolom pada matriks C itu tidak sama dengan jumlah baris pada matriks B. Jadi di sini bisa kita simpulkan matriks B dikali matriks C itu tidak sama dengan matriks C dikali matriks B. Jadi di sini perkalian matriks tidak bersifat komutatif. Yang terakhir adalah pemangkatan matriks. Pemangkatan matriks di sini hanya berlaku pada matriks persegi saja. Nah, di sini berlaku matriks A pangkat 0 itu sama dengan matriks identitas. Matriks identitas yang ordonya sama dengan matriks A. Kemudian matriks A pangkat 2 itu sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks A. Kemudian matriks A pangkat 3 itu sama dengan matriks A dikali matriks A dikali matriks A. Atau bisa juga ditulis dengan matriks A dikalikan matriks A pangkat 2. Dan seterusnya berlaku juga untuk matriks A pangkat 4, matriks A pangkat 5, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke contoh. Matriks A pangkat 2 tadi kan sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks A. Tadi gimana caranya mengalihkan dua buah matriks? Yaitu memasangkan antara baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks yang kedua. Jadi di sini nanti 5 kali 5 ditambah 3 kali negatif 2. Kemudian 5 kali 3 ditambah 3 kali negatif 1. Kemudian baris yang kedua negatif 2 dikalikan 5 ditambah negatif 1 dikali negatif 2. Kemudian yang terakhir negatif 2 dikalikan 3 ditambah negatif 1 dikali negatif 1. Sekarang kita hitung. 5 kali 5 25 ditambah 3 kali negatif 2 itu negatif 6. Kemudian 5 kali 3 itu 15 ditambah 3 kali negatif 1 itu negatif 3. Kemudian baris yang kedua negatif 2 dikali 5 itu negatif 10. Negatif 2 dikali negatif 1 dikali negatif 2 itu sama dengan 2. Negatif dikali negatif kan positif. Kemudian negatif 2 dikali 3 itu negatif 6 ditambah negatif 1 dikalikan negatif 1 sama dengan 1. Jadi 25 ditambah negatif 6 itu 19. 15 ditambah negatif 3 itu 12. Negatif 10 tambah 2 itu negatif 8. Dan negatif 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5. Jadi ini untuk matriks A pangkat 2. Sekarang untuk matriks A pangkat 3. Kan bisa dikerjakan dengan matriks A dikali matriks A dikali matriks A. Tapi karena di sini sudah kita ketahui
untuk matriks A pangkat 2-nya, jadi langsung saja matriks A kita kalikan dengan matriks A pangkat 2. Jadi sekarang kita pasangkan baris pada matriks yang pertama dengan kolom yang ada pada matriks yang kedua. Jadi 5 dikali 19 ditambah 3 dikali negatif 8. Kemudian 5 dikali 12 ditambah 3 kali negatif 5. Baris yang kedua, negatif 2 dikali 19 ditambah negatif 1 dikali negatif 8. Kemudian yang terakhir, negatif 2 dikali 12 ditambah negatif 1 kali negatif 5. 5 kali 19 itu 95. Ditambah 3 kali negatif 8 itu negatif 24. Kemudian 5 kali 12 itu 60. Ditambah 3 kali negatif 5 itu negatif 15. Negatif 2 dikali 19 itu negatif 38. Ditambah negatif 1 dikali negatif 8. Negatif kali negatif itu positif, jadi 8. Negatif 2 dikali 12 itu negatif 24. Dan yang terakhir ditambah negatif 1 dikali negatif 5. Negatif kali negatif positif jadinya 5. Jadi 95 tambah negatif 24 itu 71. Kemudian 60 ditambah negatif 15 itu 45. Baris yang kedua, negatif 38 ditambah 8 itu negatif 30. Dan negatif 24 ditambah 5 itu negatif 19. Oke, sekian materi kita untuk hari ini. Untuk contoh-contoh soalnya nanti akan diberikan untuk next video ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung chat ke WA saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.